Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka majelis ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali adalah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga pada subuh yang ke berapa? 29 ini kita masih Allah berikan nikmat untuk menjalankan akhir-akhir Ramadan ini. Kemudian salawat beserta salam adalah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, apa kabar pagi hari ini? Sehat, Bu? Sehat, Pak? Badan sehat? Pikiran sehat? Kantongnya sehat? Isinya? Alhamdulillah. Di awal majelis kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan membuka majelis dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa di awal majelis para ustaz atau yang memberikan materi sering membuka majelisnya dengan mengucapkan basmalah? Karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kulli amrin dzi balin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa 'aqqa." Sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa 'aqqa, maka dia terputus. Kata para ulama, kurang turun berkah di sana. Makanya di awal-awal majelis kita hendaknya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga kebiasaan para ulama tatkala mengarang suatu kitab, di mana di mukadimahnya pasti para ulama penulis kitab tersebut mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara adabnya selain atau setelah itu adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mungkin adalah suatu kata yang umum atau yang sering kita dengar. Salawat, apa itu salawat? Ibu-ibu kan sering salawat nih. Kalau sebelum majelis taklim satu sering salawat dulu. Apa itu salawat, Bu? Apa itu salawat? Salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu salah satu contoh salawat dan itu adalah salawat yang paling agung. Nah, sebelum kita mungkin masuk ke judul yang diamanahkan kepada kami, mungkin sedikit sebagai pengingat kita mengingat kembali apa sebenarnya arti dari salawat itu sendiri. Salawat itu masih satu akar kata dengan kata salat. Ya, salat, salawat itu masih dalam satu akar kata yang sama. Maknanya secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa atau meminta. Jadi salat itu secara bahasa, secara lugah artinya meminta. Betul tuh Ustaz. Jadi bagaimana maksud firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apakah maksudnya Allah bersolawat itu meminta kepada Nabi? Malaikat meminta kepada Nabi? Itu kan sesuatu yang syirik. Nah, maka perlu sedikit kita gali makna solawat ini.
Salawat tadi secara bahasa artinya meminta. Tetapi dalam bahasa Arab itu salah satu kekayaan bahasa Arab adalah suatu kata jika disandingkan atau dinisbatkan kepada sesuatu yang berbeda, maka maknanya bisa berbeda. Maka innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Maksudnya di sini kata para ulama adalah tatkala Allah yang bersalawat kepada nabi, itu maknanya bukan meminta, tetapi maknanya ar-rahman atau as-sana, memuji atau memberikan kasih sayang. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad atau memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan malaikat? Innallaha wa malaikatahu. Tapi kalau malaikat yang bersalawat kepada Nabi, itu maknanya adalah al-istighfar, yaitu meminta ampun. Jadi malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu di ujung ayat tersebut Allah memerintahkan kita manusia, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kalau manusia, kita ini yang bersalawat kepada Nabi, itu maknanya kalau yang bersalawat itu adalah kita atau manusia, itu maknanya adalah baru berdoa. Jadi kita mendoakan Nabi Muhammad agar diberikan pujian dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada materinya. Waktunya sudah habis separuh. Waktunya 30 menit. Orang dalam betul. Baik. Adapun yang diamanahkan kepada kami, judulnya adalah orang-orang yang berhasil puasanya. Orang-orang yang berhasil puasanya. Bagaimana atau ciri-ciri apa yang ada pada seseorang yang memiliki puasa yang berhasil? Kita langsung masuk ke ayat yaitu tentang puasa. Yakni ayat puasa itu dari Al-Baqarah 183 sampai 185. Kita masuk ke ayat 185. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Kita garis bawahi 'ala ma hadakum. Apa makna dari 'ala ma hadakum? Yaitu mereka itu mendapatkan hada. Itu kata huda. Huda artinya petunjuk atau hidayah. Maka orang-orang yang puasanya berhasil di bulan Ramadan adalah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum Ramadan sholat ke masjidnya kurang, sholat sunnahnya sering tidak dilaksanakan. Tapi karena Ramadan, kita lihat bisa saja masjid kita, alhamdulillah bulan Ramadan penuh. Apalagi di awal-awalnya sampai ke teras, sampai ke lantai atas, asli harus dihidupkan semuanya. Ya, apa ya? Tetapi setelah Ramadan, apakah hidayah ini masih melekat atau tidak? Maka ini menjadi tolak ukurnya. Apakah hidayah atau petunjuk yang didapatkan selama bulan Ramadan kita berlatih 30 hari, maka masih bisakah kita bawa ke setelah Ramadan? Maka kata para ulama dalam menafsirkan ayat walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Di ayat tersebut di ujungnya Allah mengatakan walitukabbirullah, dan mereka orang-orang yang berpuasa tadi tatkala sudah berakhir Ramadan mulai masuk 1 Syawal, walitukabbirullah, mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala ma hadakum, terhadap petunjuk yang mereka raih, terhadap hidayah yang mereka raih selama bulan Ramadan. Maka para ulama membahas juga tentang takbir ini. Takbir bukan sekedar takbir yang diucapkan dengan lisan saja. Banyak orang yang ketika 1 Syawal itu bertakbir karena memang euforianya 1 Syawal, takbir berkumandang di mana-mana. Dari maghrib di puasa terakhir itu takbir berkumandang di mana-mana. Kita euforianya akan mengucapkan takbir dan disunahkan sampai menjelang setelah sholat Idul Fitri. Tetapi
Orang yang berpuasa sekedar berpuasa mengamalkan atau melepaskan kewajibannya saja dengan orang yang benar-benar berpuasa itu takbir yang berbeda. Orang-orang yang takbirnya tidak hanya di lisan tetapi merasuk ke dalam hatinya sampai menetes air matanya tatkala bertakbir di satu Syawal sambil berpikir bagaimana dengan Ramadan yang telah didahului, apakah amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak, merenungkan bagaimana Ramadan tahun depan masih bisa ketemu atau tidak. Maka satu Syawal adalah menjadi momen kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Untuk Lebaran tahun ini, kapan kita Lebaran? Kapan kita Lebaran, Pak? Yakin tuh? Sudah pasti. Untuk tahun ini Lebaran semuanya kita sama, semuanya sepakat. Baik NU, Muhammadiyah, apalagi Persis, Perti, seluruh ormas-ormas sepakat tahun ini satu Syawalnya atau Lebarannya itu sama, serentak semuanya. Lebarannya semua serentak satu Syawal. Ya, satu Syawal. Di satu Syawalnya ada yang mengatakan Senin, yang mengatakan mungkin Minggu atau Selasa. Ya. Semuanya serentak satu Syawal. Maka tatkala Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil puasanya adalah orang yang mendapatkan hidayah. Maka hidayah di sini kata para ulama itu ada dua. Ada hidayah itu peningkatan iman. Peningkatan iman dari sebelumnya, misalnya orang yang bahkan belum beriman, orang-orang non-muslim atau orang-orang selain Islam melihat euforia Ramadan ini kan luar biasa Pak. Melihat euforia Ramadan, bisa saja iman masuk di dalam hatinya perlahan-perlahan. Di selama bulan Ramadan itu mempelajari tentang Islam dan di Syawalnya bersyahadat. Itu hidayah peningkatan iman dari sebelumnya belum beriman, akhirnya mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang kedua adalah peningkatan amal solehnya. Setelah beriman sebelum Ramadan, tetapi mungkin amal ibadahnya masih bisa biasa-biasa saja. Salatnya mungkin yang cukup dengan fardu-fardunya saja, tidak mengerjakan sunnah-sunnah, salat sunnah lainnya, salat sunnah rawatib, duha, apalagi tahajud dan segala macamnya. Tetapi di bulan Ramadan dia tingkatkan. Itulah hidayah maksud dengan hidayah yang kedua. Mungkin rawatib sebelum Ramadan tidak dikerjakan atau bolong-bolong, tetapi selama Ramadan bapak itu semangat, bahkan dia yang menunggu waktu azan, ya, dia yang menunggu waktu sholat, bukan waktu sholat yang menunggunya. Cepat datang bapak itu ke masjid, sampai-sampai kalau mungkin garingnya Ustaz Habib tertidur, maka bapak itu langsung azan karena saking cepatnya dia datang. Iya, Habib. Maka kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, tidak hanya cukup dengan fardu-fardunya saja, sunnah-sunnahnya juga, sunnah rawatib yang 12 rakaat. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat setiap harinya, banallahu lahu baitin fil jannah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Mana yang 12 rakaat rawatib itu? Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah salat fardu. Ya, itu salat sunnah rawatib. Ada salat sunnah rawatib itu yang hukumnya sunnah muakkad yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Ada yang ghairu muakkad, kurang ditekankan. Maka kata para ulama, maksud dari hadis Nabi yang 12 rakaat itu adalah yang sunnah muakkadnya. Mana itu? Kita hitung. 2 rakaat sebelum subuh. Yang mana kata Nabi, raka'atainil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan seisinya. Itu yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kemudian adalah
selanjutnya 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi sholat sunnah rawatib sebelum zuhur itu yang sunnah muakatnya 4 rakaat. 4 rakaat, 2 sudah berapa Bu? Sudah 6. Mana lagi? Yaitu 2 rakaat sesudah zuhur. Ya, sesudah zuhur ada 2 rakaat. Kemudian mana lagi? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu dia. Itu 12 rakaat. Adapun selain itu, seperti misalnya 2 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu dikategorikan sholat sunnah rawatib ghairul muakkad. Tapi jangan dianggap remeh, tetap ada keutamaannya. Mungkin sebelumnya hanya rawatib yang qabla subuhnya saja dikerjakan. Yang lainnya mungkin tertinggal, mungkin zuhur waktu lambat pulang dari kantor atau sibuk macet di jalan, tiba-tiba di masjid udah mau iqamah, tidak cukup tuh sholat. Selama ini baru qabla subuhnya aja. Tetapi di Ramadan karena semangatnya, maka semuanya ditingkatkan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau sholat subuh ke masjid nih, mau sholat subuh, kemudian kita masuk ke masjid, waktu iqamah nih tinggal sebentar lagi, kira-kira 2 menit, kemudian kita baru masuk masjid. Sebenarnya banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Ada sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, apalagi Bu? Ada sholat sunnah qabla subuh tadi, ada 6 rakaat yang seharusnya bisa kita laksanakan. Tapi kalau misalnya waktunya tinggal 2 menit lagi, bagaimana? Diniatkan dalam satu sholat saja, diniatkan 2 rakaat itu 2 menit, insya Allah cukup dengan bacaan yang ringan. Niat qabla subuh di satu sholat tersebut, juga niatkan ini sebagai sholat sunnah wudu, juga diniatkan sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat, insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa, jangan dipaksakan. Nanti waktu tinggal 2 menit, masuk masjid, sholat sunnah wudu dulu, qomat asal habib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat lalu bapak itu lagi berdiri, sholat sunnah wudu. Letak biar saya sering Allahu Akbar, baca iftitah, sholat lagi, sholat sunnah yang lain. Nah, tapi bukan jemaah di sini, jemaah tempat lain. Maka hendaknya jangan sampai kita mengejar yang sunnah, yang wajibnya terlalaikan. Jangan. Walaupun misalnya kita ketinggalan takbiratul ihram aja, Bu. Ketinggalan takbiratul ihram imam itu aja, walaupun nggak sampai masbuk nih. Masbuk kan batasnya ruku. Kalau kita udah masuk ke sholat berjamaah, imam itu sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu kita itu masuk. Tapi kalau misalnya kita ruku, imam ruku atau jamaah ruku, kita masuk, kita ruku, i'tidal, itu insyaallah itu masih dapat rakaat. Nah, kalau misalnya kita sebelum itu belum dihitung masuk, tetapi jangan diremehkan. Ketinggalan takbiratul ihram imam saja itu adalah suatu kerugian yang besar. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga takbiratul ihram imam selama 40 hari tanpa terputus satu pun, maksudnya sholat berjamaah 5 waktu itu tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan bebaskan dia dari sifat kemunafikan. Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa takbiratul ihram imam itu penting. Ya, walaupun kita tidak masbuk, sebaiknya kita pandai menjaga-jaga waktu. Kira-kira ini cukup tidak sholat sunnahnya, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Maka itu hidayah atau petunjuk yang didapatkan sebelum atau selama bulan Ramadan tadi. Maka di ayat tersebut Allah mengatakan alama hadakum. Hada itu berasal dari kata huda, artinya petunjuk. Itu artinya petunjuk. Jamaknya adalah hidayah, ya, hidayah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk ini disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Maka sambung atau menyambung atau korelasi dengan tujuan puasa tadi,
Di ayat 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang mendapatkan hidayah selama bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Takwa mungkin sudah umum atau sudah sering disampaikan oleh Ustaz. Maknanya diantaranya adalah secara umum makna takwa itu adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikata menjauhi, ya, menjauhi, bukan sama sekali tidak melaksanakan larangan Allah, karena kita manusia ini pasti ada melakukan kesalahan, pasti. Maka di situ diberikan pengertian menjauhi larangan Allah, bukan sama sekali untuk tidak pernah melaksanakan larangan Allah. Karena kita manusia ini pasti ada salahnya, pasti ada khilafnya. Nabi yang menjamin, dulu bagi Adam khata', setiap anak Adam adalah bersalah atau berdosa, mempunyai dosa. Wa khairul khata' at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita meraih hidayah, meraih petunjuk di bulan Ramadan, kita istiqomahkan apapun itu amal-amal ibadahnya setelah Ramadan, maka insyaallah kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam sebenarnya takwa. Dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keutamaan kepada kita. Dengan bertakwa kita punya masalah, Allah berikan jalan solusinya. Kita memiliki kesempitan rezeki, Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam Al-Quran surah Al-Talaq Allah mengatakan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan atau berikan kepada dia makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Jika kita bertakwa kepada Allah, jika kita memiliki kesempitan, memiliki banyak masalah, Allah akan berikan solusi, makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jika kita memiliki kesulitan rezeki, Allah akan berikan rezeki itu haitsu min la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika kita bertakwa, rezeki itu yang datang sama kita. Kita dicari-cari rezeki, bukan kita mencari rezeki. Ya, dipanggil sama anak, Pak, ada cari rezeki, kan? Dicari Pak Rizki, bukan itu maksudnya. Siapa tuh? Oh, bilang Bapak gak ada. Siapa tuh Pak? Tukang kredit, gitu. Jadi bukan itu maksudnya. Rezeki orang-orang yang bertakwa akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada. Kemudian sedikit tentang masalah. Kita selama hidup di dunia ini pasti ada masalah. Jangan sampai kita berpikir hidup ini di dunia ini bisa tenang-tenang saja tanpa ada masalah. Kalau mau tidak ada masalah, solusinya jangan hidup. Bahkan kalau sudah nggak hidup pun kita masih aja diomongin orang. Ya sudah almarhum kita masih juga dibicarakan. Maka jangan pernah berharap untuk selama hidup di dunia ini kita tidak tertimpa musibah atau masalah. Tapi yang perlu kita yakini adalah setiap masalah, setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita, semuanya mendapatkan. Bahkan Nabi, Rasul itu ujiannya, musibahnya, masalahnya lebih besar daripada kita. Pasti Allah berikan solusi. Kita mungkin sering mengatakan setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Setiap ada kesulitan, setelahnya ada kemudahan. Sebenarnya ini kurang tepat untuk kita ucapkan. Yang lebih tepatnya bagaimana? Di ayat mungkin kita sudah hafal semuanya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di situ Allah mengatakan
inna ma'a itu artinya bersama. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, kalau memberikan masalah, Allah sudah memberikan solusinya langsung. Makanya Allah katakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Kemudian Allah ulang sekali lagi, inna ma'al usri yusra. Allah memberikan masalah, tatkala itu Allah sudah menitipkan atau memberikan solusinya langsung. Jadi bukan masalah itu nanti kita hadapi belum ada solusinya, nanti solusinya ada, bukan begitu berubah. Jadi tatkala memberikan suatu masalah itu Allah sudah memberikan solusinya langsung, menciptakan solusinya langsung. Makanya Allah katakan ma'a di situ, bukan ba'da, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sudah habis waktunya, sudah cukup. Berapa menit tadi? Mungkin sedikit lagi sebagai penutup. Maka hendaknya kita menjadi hamba Allah yang setelah mendapatkan hidayah petunjuk, meningkatkan segala amal ibadah di bulan Ramadan, dan insyaallah mendapatkan predikat takwa, kita istiqomahkan seluruh amal ibadah tersebut di luar Ramadan sampai 11 bulan ke depannya, sampai masuk Ramadan lagi. Bukankah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan ini, bukankah Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan ini adalah Allah yang sama kita sembah, kita ibadahi di 11 bulan lainnya? Maka hendaknya kita terus beristiqomah beramal ibadah, apapun amal ibadah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, kita istiqomahkan di luar Ramadan. Dan itulah orang-orang yang berhasil puasanya di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sesungguhnya kesalahan dan kekurangan tentunya berasal dari kami, kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.